Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Setiawan, kelas 1 SH Manajemen, Kampus Citra Raya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian tugas karya ilmiah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya yang terhormat Bapak Abdul Manan, SPD, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan, pengertian, dan macam-macam ejaan. Ejaan adalah tulisan menulis secara lengkap. Dapat dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang tersebut. Pemisahan dan penggabungan dalam satu bahasa. Secara teknis, ejaan adalah aturan tulis-menulis dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca. Ejaan bisa disebut juga adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan, berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa dengan keteraturan dan keseragaman bentuk tulisan, terutama dalam bahasa tulis. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangan antara lain: 1. Ejaan Augusten 1901. 2. Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik 1947. 3. Ejaan Pembaruan Bahasa Indonesia atau Ejaan Prijono atau PO 1956. 4. Ejaan Melindo Melayu Indonesia 1959. 5. Ejaan Bahasa Indonesia yang disebutkan sering disebut EYD 1972. Di sini juga ada batasan bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berbunyi suara atau isyarat atau lambang yang dikeluarkan oleh manusia untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia lain. Berikut batasan-batasan berikut. 1. Bahasa Indonesia juga menggunakan sistem yang bersifat sinkronis dan sistematis. 2. Lambang bunyi bahasa bersifat arbitrer. 3. Bersifat konvensional. 4. Bersifat produk. 5. Bersifat dinamis. 6. Bersifat manusiawi. 7. Bahasa itu ragam. Fungsi bahasa secara umum. 1. Bahasa adalah alat berekspresi. 2. Bahasa adalah alat untuk komunikasi. 3. Bahasa adalah alat kontrol sosial. 4. Bahasa adalah alat integrasi dan adaptasi sosial. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu: 1. Sebagai bahasa persatuan, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. 2. Bahasa nasional. 3. Bahasa resmi. 4. Bahasa budaya dan bahasa ilmu. 5. Sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga. 6. Pendidikan. Di sini juga ada sejarah pengembangan ejaan. 1. Ejaan Augusten 1901. Ejaan Augusten didasarkan atas prakarsa pemerintahan Hindia Belanda menugaskan Charles Adriaen van Ophuijsen untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikan pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1896. Sejak tahun 1001 itulah baru timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. Kelebihan ejaan Augusten. 1. Berhasil menghindarkan kesulitan penulisan bahasa Melayu dari huruf Arab Melayu ke dalam huruf lain. 2. Membantu pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan. 3. Membantu penyebaran bahasa-bahasa daerah secara yang lebih luas dan mencetakkan buku-buku pelajaran dan buku lain dalam bahasa daerah tersebut dengan huruf Latin. Kekurangan. 1. Terlalu bertegak di atas konsep bahasa Belanda. 2. Memasukkan form asing yang
bukan merupakan fonem bahasa Melayu seperti ain, hamzah, jet, f, ch, sj, oeo, dl, ts, sehingga seringkali timbul cara penulisan yang salah. Contoh, hadir sering dibaca hadlir karena kadang-kadang ditulis hadlir. 2. Hasil dibaca hadsil karena kadang-kadang ditulis hadsil. Di Ejaan Republik 1947. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama Ejaan Suwandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Ophuijsen ialah satu huruf oeo menjadi u seperti pada goero menjadi guru. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tip ditulis dengan k seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur 2, bermain 2, ke barat 2, an. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan penggantian ejaan itu adalah sebagai berikut. 1. Huruf oeo diganti dengan u seperti pada guru, itu, umur. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan k seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak 2, berjalan 2, ke barat 2, an. Kebaikan ejaan Suwandi. 1. Lambang oeo diubah dengan u yang lebih sesuai dengan ilmu ejaan umum. 2. Menundukkan ucapan kata asing pada kebiasaan ucapan dalam masyarakat. Contoh, hadlir menjadi hadir, ekspor menjadi ekspor. 3. Kata dari bahasa asing tidak disisipi epet. Contoh, praktek menjadi praktek. Kekurangan ejaan Suwandi tidak membedakan etaling dengan epet. Contoh, seri. Di sini juga ada ejaan pembaruan dan ejaan Prijono Kartopo 1956. Ejaan pembaruan merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaruan merupakan hasil dari E. Kartopo dan Profesor Dr. Prijono. Pembaruan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan. Biaya perombakan mesin tik sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Konsep ejaan pembaruan yang menarik ialah disederhanakan huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal atau bersifat fenomis, artinya setiap fenom dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Tampak seperti contoh. 1. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. 2. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. 3. Gabungan konsonan N diubah menjadi N. 4. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Di sini juga ada ejaan Melindo 1959. Melindo ialah akronomi dari Melayu Indonesia. Merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia, dipimpin oleh Syekh Said Nasir bin Ismail yang bergabung dalam Panitia Kerja Sama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia tahun 1959, berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan Melindo. Awalan ejaan Melindo dimaksudkan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun karena pada masa itu terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia, ejaan itu pun akhirnya gagal diresmikan. Sebagai akibatnya memberlakukan ejaan itu tidak diumumkan. Di sini juga ada ejaan baru bahasa Indonesia LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 1966. Ejaan baru bahasa Indonesia merupakan hasil dari pembaruan yang berasaskan pada dasar pemikiran
1. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Ejaan Swandi yang kurang dapat mencerminkan kualitas bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan lanjutan dari rintisan Panitia Ejaan Melindo. Pelaksanaan pun terjadi dari ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga dari Panitia Ejaan Bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut ejaan baru, namun dikenal dengan ejaan LBK. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain. 1. Pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. 2. Pertimbangan praktis, pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. 3. Pertimbangan ilmiah, pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Di sini juga ada ejaan yang disempurnakan 1972. Secara definisi, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Republik Indonesia. Pedoman ejaan bahasa ini disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal yang bersifat umum. Namun ada hal-hal lain yang bersifat khusus, yaitu belum diatur dalam pedoman itu, yang disesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman umum itu. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan Republik yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan. Di sini juga ada penulisan huruf besar dan huruf kapital. Huruf besar dan huruf kapital digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Awal kalimat dan huruf pertama perikanan langsung. Contoh, dia berangkat ke sekolah. Ibu bertanya, mengapa kamu menangis? 2. Ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kita gantiannya. Contoh, Allah yang Maha Kuasa, Islam, Kristen, Alkitab. 3. Nama diri, huruf awal, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti, nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Gubernur Joko Widodo, Profesor Samsuri. 4. Huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, bangsa Indonesia, tahun Masehi, hari Senin, hari kebangkitan nasional. 5. Huruf pertama khas dalam geografi. Contoh, Danau Tawuti, Afrika Selatan, Jalan Surabaya. 6. Huruf pertama nama resmi badan, lembaga, pemerintahan, kenegaraan, dan dokumen resmi. Contoh, Departemen Pendidikan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Surat Perintah 11 Maret. Di sini juga ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah Tempo, harian Kompas, buku dasar penulisan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contoh, bab ini tidak membicarakan huruf pertama kata abad ialah A. Menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Contoh, penataran merupakan kata-kata lain dari upgrading. Juga ada penulisan kata dasar, kata asli yang belum mendapat imbuhan. Kata dasar yang terdapat dalam kalimat ditulis satu kesatuan. Contoh, 1. Dia tidak suka marah. 2. Siapa yang datang? Di sini juga ada kata turunan. Kata yang diturunkan dari kata dasar asli bisa disebut kata berhimpun. 1. Himpunan awal dan akhir. Rat ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, 1. Pemanasan, P plus panas. 2. Jawaban plus an. 2. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahului apabila bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Contoh, 1. Bersyukur ya.
ber plus suku pria. 2. Di meja hijaukan di plus meja hijau plus kan. 3. Membabi buta plus membabi buta. 3. Jika salah satu unsur kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan ditulis serangkai. Contoh 1. Pakasarjana. 2. Prasangka. 3. Mahasiswa. Di sini juga ada kata ulang. Kata dasar yang diulang dapat berupa kata ulang murni sama dengan kata dasar, dan kata ulang sebagai berbeda dengan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata ulang ditulis lengkap menggunakan tanda gabung. Contoh 1. Sepandai-pandai. 2. Lauk pauk. Di sini juga ada gabungan kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata bisa disebut kata majemuk. Kata dasar yang berasal dari gabungan kata yang punya makna tertentu. 1. Gabungan kata yang lazim. Kata majemuk termasuk istilah khusus bagiannya ditulis terpisah. Contoh 1. Sapu tangan. 2. Mata pisau. 3. Mata hati. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang menimbulkan salah baca dan dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contoh alat pandang, dengar. Kesimpulan 1. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan tersebut. Di antaranya ejaan Augustian, ejaan Suandi, ejaan pembaruan, ejaan Malindo, ejaan baru, dan ejaan yang disebutkan EYD. 2. Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seorang ditulis dengan perantaran lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. 3. Ejaan memiliki komponen-komponen penulisan huruf, penulisan kata. 4. Ejaan yang disempurnakan EYD merupakan sebuah perangkat aturan atau akidah menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks resmi, baik lisan maupun tulisan. 5. Penulisan huruf yang terdapat pada ejaan yaitu penulisan huruf miring. 6. Penulisan kata yang terdapat dalam sebuah ejaan yakni kata dasar, kata ulang, kata ganti, gabungan kata, dan lain-lain. 7. Dari penjabaran di atas, ejaan sangat dibutuhkan dalam hal kepenulisan, misalnya dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, atau tesis. Saran, sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum pelajar untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bagaimanapun bahasa memiliki peran penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat dalam bangsa ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia sumbernya adalah bahasa Melayu. Sebagai bangsa yang besar, harus kita menghargai nilai-nilai sejarah tersebut dengan tetap menghormati bahasa Melayu, sehingga kita sebagai generasi penerus mampu untuk membina, mempertahankan bahasa Indonesia ini. Di samping itu, alangkah baiknya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Sekianlah presentasi saya tentang karya ilmiah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.